Nah, berikutnya, pengen diguyur si Nong Nong mah. Oke, jenis yang lain itu juga banyak dipakai nanti ini. Bahkan ini yang paling banyak dipakai nanti ke belakangnya, itu persamaan diferensial otonom. Diterjemahkan dari autonomous ya ini. Terjemahannya otonom atau autonom ya, mana aja. Nah, cirinya apa? Persamaan diferensial otonom itu bentuknya DYDT. Kalau gini berarti variabelnya T ya, variabel bebasnya. Nah, sama dengan ruas kanannya itu hanya bergantung ke Y, nggak ada T-nya. Itu ya. Berbeda dengan yang kemarin ini yang pure time itu, ini pure time mana ya? Nah, ini ruas kanannya bergantung ke variabel bebasnya. Di sini variabel bebasnya X. Kalau yang ini variabel bebasnya T. Tapi dia hanya bergantung ke fungsinya aja. Itu namanya otonom. Agak cepat karena harus habis untuk KBR. Nah, salah satu contoh dari persamaan diferensial otonom adalah masalah konsentrasi obat dalam darah. Gini ceritanya. Seorang pasien diberikan obat sebanyak A miligram per mililiter, per liter mungkin ya. Masa miligram per mililiter? Ya udahlah satuannya. Pokoknya diberikan obat sebanyak A setiap jam. Sementara itu obat yang terurai oleh metabolisme tubuh sebanding dengan konsentrasi obat dalam darah. Ingat kalau sebanding itu berarti konstanta kali. Kali apa? Kali ini konsentrasi obatnya. Gitu ya. Misalkan Y menyatakan konsentrasi obatnya. Maka apa? Saya punya perubahan konsentrasi obat. Mana? Hilang. Ini perubahan konsentrasi obat. Ingat Y itu konsentrasi konsentrasi obat dalam darah. Itu sama dengan konsentrasi obat yang masuk. Ini bukan jumlah obat ya. Satuannya ini miligram per apa berat per volume, jadi itu konsentrasi. Konsentrasi obat yang masuk dikurangi yang terurai. Yang terurai tadi sebanding, berarti konstanta kali konsentrasi obatnya Y sendiri. Gitu ya. Nah, ini persamaan diferensial yang otonom. Kenapa? Karena turunannya hanya bergantung ke fungsinya aja. Nggak ada T-nya di kanan. Meskipun Y sendiri fungsi dari T ya. Oke? Nah, ini selintas aja dulu lah. Solusi keseimbangan dan lain-lain nanti ini saya lewat aja dulu. Oke, begitu. Analisisnya nanti aja lah grafiknya. Saya mau pindah dulu ke sini. Kemudian ada jenis ke yang lain persamaan diferensial tak otonom. Itu persamaan diferensial yang mana fungsi turunannya melibatkan variabel bebas juga variabel tak bebas. Jadi kalau yang turunannya hanya melibatkan variabel bebas ya, itu yang pure time ya. Kalau yang turunannya hanya melibatkan variabel tak bebasnya yang tadi ruas kanannya bergantung ke Y-nya aja, nggak ada T-nya. Itu otonom. Yang tak otonom muncul dua-duanya ada T-nya, ada Y-nya. Gitu ya. Ini contohnya. Seorang pasien diberikan obat sebanyak ini konsentrasinya setiap jam. 1 ditambah sin T. Sementara itu obat yang terurai oleh metabolisme tubuh lajunya sebesar Y. Ya. Konsentrasi yang terurai sebesar Y. Dengan Y menyatakan konsentrasi obat dalam darah pasien. Jadi bentuk persamaan diferensialnya gini. Perubahan konsentrasi obat terhadap waktu
sama dengan konsentrasi yang ditambahkan setiap jam dikurangi yang terurai. Terurainya kalau yang sebelumnya K kali Y, kalau ini udah dibilang dengan laju Y. Jadi ya Y aja. K-nya 1 di sini. Mana K-nya? Nggak ada K-nya karena copy paste. Ini kalimat belakangnya nggak perlu ya. K-nya 1. Oke, begitu. Nah, ini persamaan diferensial yang tak otonom juga bukan yang pure time. Karena campuran di ruas kanannya. Oke, ini contohnya. Tunjukkan ini merupakan solusi. Coba ini diperhatikan baik-baik ya. Kalau diminta menunjukkan solusi, jangan dicari solusinya ya. Ini udah dikasih solusinya. Kalau menunjukkan solusi itu, kita substitusikan ini ke ruas kiri, juga kita substitusikan Y-nya ke ruas kanan. Kemudian dilihat sama enggak. Kalau sama berarti memenuhi ini. Nah, saya akan coba kerjakan ini. Coba saya crop segini ya. Gambarnya nanti aja, nggak perlu saat ini. Oke. Yang belakang kebaca segini? Segini kebaca nggak? Ini sekarang kurang. Supaya untuk nulisnya cukup tempat saya. Yang kurang kelihatan di belakang pindah ke depan boleh. Oke. Jadi untuk menunjukkan dia solusi, nggak pakai kipas angin? Oh pakai. Perlu AC kayaknya usulannya. Oke. Jadi saya akan hitung ini dan akan hitung ini. Jangan dibuat sama dulu ya. Kita akan tunjukkan itu sama. Jadi saya hitung. Y sama dengan min C pangkat min T ditambah setengah 2 min cos T ditambah sin T. Turunannya dy dt menjadi pangkat min T tetap kali turunan atas. Jadi C pangkat min T setengah kali 2, 1 turunannya 0. Setengah cos T turunannya menjadi plus setengah sin T. Betul? Setengah sin T diturunkan setengah cos T. Gitu? Nah, kemudian saya hitung ruas kanan juga. Saya hitung 1 min sin T dikurang Y. Sama dengan 1 min sin T dikurangi Y berarti dikurangi ini. Min C min T. Saya salin dulu ini. Ditambah setengah kali 2 ya 1 itu ya. Min. Ini saya salin ini. Setengah cos T ditambah setengah sin T. Saya hitung lanjut. 1 dengan 1 habis ya. Ini habis karena ada minus depannya. Sin T. Yang sin T-nya gimana? Ini min 1, ini min. Loh kok nggak cocok? Itu dulu. Oh, itu dulu. Min Y, Y-nya. Betul ya? Kok nggak cocok ya? Nanti dengan atas 1 nggak cocok. Ini soalnya salah kayaknya. Ini harusnya ini. Soalnya kayaknya salah. Harusnya plus. Ya. Ini soalnya tolong diganti salah. Ini plus nih plus harusnya. Hah? Betul deh ya. Sebentar, sebentar. Ini soalnya nggak cocok kalau dihitung. Ini kalau min sin T, ini
min setengah sin T kan nggak cocok. Iya, ya ini harusnya soalnya plus. Tapi itu bukan bukan soal juga. Itu rumusnya, salah. Iya, salah. Rumusnya. Tuh, plus. Plus. Ini plus. Tuh, saya matematiknya apal, ininya tadi lupa. Ini plus. Ya, ini plus tuh. Oke. Nah, ini menjadi apa? Iya, plus. Ini ya. Kiri. Bisa. Oh iya, saya mau ngitung ini, saya mau ngitung ini. Oke. Menjadi apa? CE min T itu ya. Ini sin plus, ini ada min setengah. Tambah setengah sin T ditambah setengah cos T. Nah, ini sama kan? Jadi, ini kalau ini disebut bintang, yang ini bulan gitu ya. Dari bulan dan bintang gitu ya. Partai PBB. Nah, itu terbukti apa? Y memenuhi hubungan ini. Ya, aksen sama dengan 1 ditambah sin T minus Y. Artinya sama itulah ya. Ini sama nih. Ini 1 tambah sin T min Y. Yang atasnya Y aksen. Y aksen sama dengan itu. Nah, kalau udah memenuhi ya berarti dia solusi. Gitu. Jadi, kalau mau satu kalimat lagi, Y sama dengan min C, min T ditambah setengah kali 2. Duh, capek. Cos T ditambah sin T. Solusi dari persamaan diferensial Y aksen sama dengan 1 ditambah sin T minus Y. Gitu. Tuh enak pisan makannya. Hmm? Biobina nggak makan? Nah, Hah? nanti. Oh, Nggak di waktu jeda kalau nggak nulis makan. Nulis berhenti itu. Kalau nggak paham tanya. Hah? Nggak kedengaran? Mas. Iya. Oh, masih bingung. Gini, kalau tunjukkan fungsi ini diberikan fungsi kalau tunjukkan fungsi ini, solusi dari ini. Caranya berarti fungsi ini harus memenuhi hubungan ini, betul? Kalau solusi harus memenuhi persamaan ini kan? Caranya fungsi ini kita hitung ini ruas kirinya. Dari Y sama ini, hitung DY DT-nya. Kemudian dari fungsi ini, hitung juga ruas kanannya. Sama enggak? Kalau hasilnya sama, berarti memenuhi hubungan ini kan? Hah? Sama. Ini, ini dan ini sama. Y aksennya saya hitung ini. Kemudian yang ruas kanannya 1 tambah sin T min Y. Nah, ini sama, mana nggak kelihatan itu? Sok, dilihat. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai pengertian nilai atau solusi kesetimbangan dan kestabilannya. Semester lalu udah kita membahas kesetimbangan dan kestabilan, tapi bukan untuk persamaan diferensial. Untuk apa? Namanya itu yang persamaan rekursif. Ya. Sekarang yang persamaan diferensial mirip-mirip aja. Coba kita lihat. Diberikan persamaan diferensial ini yang otonom nih. Jadi masalah kesetimbangan dan kestabilan hanya membahas yang otonom. Ini nanti akan muncul terus sampai bab 10. Bahkan persamaan diferensialnya sistem ada 2.
Oke, ada persamaan diferensial otonom. Solusi kesetimbangan dari persamaan tersebut adalah titik Y topi, itu ya, sama fungsi, ya topi fungsi. Sehingga nilai turunan ini jadi 0. Si GY-nya jadi 0. Kalau disubstitusikan. Sebenarnya kesetimbangan tuh bayangannya gini. Turunannya 0, artinya apa kalau turunannya 0? Dia nggak berubah lagi Y-nya kan? Kalau DY DT 0 berarti nilai Y-nya nggak berubah lagi. Atau konstan. Karena apa tadi? Turunannya di titik ini 0. Di Y yang lain sih nggak 0 ya. Di titik berapa turunan Y-nya jadi 0 gitu. Oke, kita lihat. Tentukan solusi kesetimbangan dari pertumbuhan logistik ini. Oke, saya tulis. Ada di sini ya? Oh, nggak ada. Dua contoh sekaligus aja. Gampang sekali nih. Asal diperhatikan aja dan dipahami. Gampang sekali. Kalau dua kali ya susah. Gitu? Nah, solusi kesetimbangan tadi apa? Turunan ini nilainya 0. Atau kalau ini disebut tadi fungsi apa? Apa ya? GY-nya 0. Jadi yang ke satu, kita tinggal ngitung gini. DN DT sama dengan 0. Atau R-nya konstanta, K-nya juga konstanta. K kali N sama dengan 0. Berapa N-nya? Gitu ya. Berarti di sini N-nya disebut entopi. Entopi yang ke satu sama 0. Atau entopi yang kedua. Ada dua yang menyebabkan 0. Atau ini 0. Ini 0 kalau N-nya berapa? Hah? Ini nih, yang dalam kurung akan 0 kalau N-nya berapa? Hah? N-nya sama dengan K. Nah, ini namanya nilai-nilai kesetimbangan. Jangan bingung. Tadi kok pakai Y, sekarang pakai N. Ya kalau fungsinya N, ya ininya hasilnya entopi gitu ya. Cuma gitu aja. Pembuat turunannya jadi 0. Ini kan turunan. Begitu. Beres. Yang kedua, istilahnya ada solusi kesetimbangan, ada juga yang nyebut nilai kesetimbangan, ada yang nyebut titik kesetimbangan, pokoknya mah setimbang aja gitu ya. Bendanya itu. Tentukan solusi kesetimbangan dari ini. Yang kedua, ini yang ke satu. Ya gampang sekali. DY DT-nya 0. Atau A min KY, A dan K-nya konstanta. 0. Berapa Y-nya? Sebut si ya topi ya. Y-nya berapa? A per K. Udah gitu doang. Kayak pelajaran SD aja ya. Hah? Oke, lanjut ya. Nilai kesetimbangan udah bisa. Nah, sekarang akan kestabilannya. Ada dua cara menguji kestabilannya. Gini ya. Dan nanti akan kita lihat apa arti kestabilannya. Sebenarnya sama dengan semester lalu, tapi mungkin udah lupa. Solusi kesetimbangan Y topi. Jadi kalau di soal tadi, soal yang ke satu, Y topinya ini ya. N topi kalau di sini. Ada dua. Disebut, disebut. Disebut stabil lokal. Awas ketawain nanti itu loh. Nah, didenda. Disebut stabil lokal jika Y akan menuju ke Y aksen, Y topi, kalau T-nya menuju tak hingga. Gimana sih kebayangnya? Untuk semua nilai yang awalnya. Saya akan ke contoh aja ya. Nanti balik lagi ke definisinya. Coba kita lihat. Untuk mengamati kestabilan lokal ya, dari sebuah nilai kesetimbangan atau solusi kesetimbangan,
itu kita gunakan yang namanya ini, phase plot. Yaitu menggambar grafik ini sumbunya N-nya atau Y-nya, tergantung nih persamaan diferensialnya. Kalau ini N, ya ininya N, ini fungsi turunannya ke atas. Ya, ini GN tuh ininya. Ini dilihat. Kalau Y, ininya GY. Kalau N, yang diturunkan, ininya fungsi GN gitu ya. Nah, saya akan jelaskan yang tadi. Lanjut gini. Tadi kita udah mendapatkan nilai kesetimbangannya atau solusi kesetimbangannya dua titik ini. Mau ngamati ini stabil lokal atau tidak? Caranya gambarlah si ini. Gambar grafik ini. Ya. Jadi saya gambar, aduh nggak kelihatan. Ya udahlah. Eh, jadi yang ke satu lagi ini ya. Lanjut yang satu lagi. GN sama dengan R-nya konstanta aja. 1-N/K kali N. Gambarnya gimana? R dan K konstanta positif. Nah, karena nggak kebayang, saya kalikan dulu. Jadi apa ini? R kali minus N kuadrat per K, gitu kan? Atau nggak mau saya nulisnya gini. Min R. Plus ya? Sorry. Betul, min. R per K kali N kuadrat, gitu kan? Ditambah apa? Hah? Rn. Kita mau gambar, apa yang kita gambar? Sebuah grafik. Nggak lurus. Mesti cepet. Set. Nggak lurus dulu. Aduh, ini penyakit. Penyakit Alzheimer. Apa? Kalau udah tua kan suka gemeteran tangannya. Kenapa gemeteran? Kayaknya jatuh cinta lagi. Ah, sebal pisan ini posisinya susah. Dah lah, lurus anggap. Yang kita bikin grafik, lihat persamaannya lagi. N terhadap turunannya. Ini N fungsinya, ini turunannya GN. Ya, GN itu yang ruas kanannya. Atau turunannya. Nah, saya gambar ini grafik ini GN ini. Ini parabola membuka ke bawah, betul? Ya, ini. Ya, kayak min R per K, ini konstanta, X kuadrat ditambah R kali X, gitu kan? Parabola membuka ke bawah, betul? Fungsi kuadrat. Memotong sumbu N di berapa? Tadi, titik keseimbangannya. Kapan dia 0? Di 0 dan di K. Di 0 dan di K. Nggak tahu K-nya berapa. Pokoknya K, gitu kan? Membuka ke bawah. Jadi gambarnya seperti ini. Gitu ya. Nggak simetri. Apa perlu pakai GeoGebra? Nggak parabola aja. Ih, nggak melalui 00. Hmm. Sebenarnya gambarnya jelek, nggak apa-apa. Yang penting positif negatifnya aja. Nah, ini adalah GN untuk nomor 1. Nih GN ini. Ini fungsi turunannya GN tuh. Ini hapus dulu. Takut membingungkan. Setelah itu kita lihat gini. Di sepanjang 0 sampai K. Oh 0, makanya saya kasih warna merah dulu. Ini tadi nilai kesetimbangan kan? Ini entopi ke-1, ini entopi yang kedua. Betul nggak? Betul. Nah, di sepanjang 0 sampai K, turunannya positif, betul? Itu di atas sumbu N, turunannya positif. Kalau turunannya positif, ini yang penting. Ini harus dipahami.
Diperhatikan sekarang. Kalau mula-mula N-nya di sini. Kok nggak berubah warna? N-nya di sini. Karena N itu kan nantinya jumlah populasi. Bisa di mana aja. Mula-mula N-nya di situ. Dengan berjalannya waktu, waktunya bertambah, maka nilai N mula-mula ini akan bertambah atau berkurang. Kenapa? Nebak gitu ya. Hah? Karena ini lihat turunannya positif. Kalau turunannya positif, artinya populasi bertambah, betul? Kalau DY, DX besar 0, artinya apa? Y-nya naik kan? Turunannya positif kan monoton naik. Jadi kalau N-nya mula-mula di sini, maka kalau T-nya berubah, T-nya naik, dia akan N-nya bertambah. Kita kasih tanda gitu. Nah, bertambah ke kanan. Karena ini sumbu N. N-nya bertambah. Kalau di sini gimana? Akan bertambah atau berkurang? Bertambah karena turunannya positif di situ. Ini turunannya kan grafik yang hitam itu. Semua yang di sini akan ke sana, betul panahnya? Tuh, panah itu. Kalau N-nya mula-mula di sini banyak sekali, akan berkurang karena turunannya negatif kan? Kalau turunannya negatif, dia monoton turun. Nah, sekarang si Maria balik yang diterangin sama si siapa lupa lagi namanya. Aduh, Melisa. Tadi dia yang nanya, sekarang balik. Itu panah itu yang penting. Kalau ada di kiri ini ke sana, betul? Kenapa? Karena turunannya negatif. Artinya populasi akan berkurang. Paham nggak? Hah? Dengan terpaksa. Hmm? Nanti difoto loh. Pas sebarin ke anak stay ya. Mau? Paham nggak itu dulu? Nah, sekarang saya tandai kalau N-nya mulai di yang hijau ini, dengan berjalannya waktu, kita lihat nilai N-nya akan mendekati K. Ya, berdasar panah tadi akan membesar. Di sini mungkin T-nya bertambah, dia membesar sekian, membesar sekian. Tapi ke kanan terus. Kalau sampai K gimana? Nah, sampai K turunannya 0. Tadi kan nilai keseimbangan turunannya 0. Ya udah konstan terus, nggak kemana-mana. Segitu terus. Kalau kayak penduduk Belanda itu, ya jumlahnya 14 juta, konstan aja gitu. 14 juta terus. Dari tahun 90-an sampai sekarang 14 juta koma sekian. Kalau mulainya N-nya mula-mula di sini. N-nya. Maka dengan berjalannya waktu, maka N-nya akan turun. Ya. Karena apa? Ini tadi ini grafik ini turunannya negatif. Turunannya negatif dia akan turun. Kalau sampai K, ya udah dia konstan. Nah, jadi kalau kita mulai populasinya lebih besar K atau kurang dari K, akhirnya akan menuju ke K. Ini yang dikatakan K stabil. Sebenarnya bukan K ya. Sorry, sorry. Bukan K yang stabil. Entopi yang sama dengan K itu bersifat stabil lokal. Yang nolnya kita lihat. Kalau saya mulai di sini, menjauh ke kanan kan. Kabur dia dari nol. Mulai di sini juga kabur. Nah, jadi yang ini, nilai kesetimbangan ini tidak stabil. Ya, paham nggak? Udah kalau paham itu, KBF nomor terakhir betul. Nah, sekarang bahas yang kedua. Saya crop lagi ini ke bawah ya.
Bentar-bentar. Nah, ini. Oke, soal yang kedua. Ini. Ini nilai kesetimbangannya. Ini nilai fungsi turunannya apa? Tadi soalnya yang kedua mana? Oh, nggak ada. Oh, ini. Salin dulu soalnya juga. Salin saya taruh di bawah. Terbalik ini ya. Sorry, ini terbalik harusnya. Yang ini yang di bawah gitu. Ah, jadi GY-nya mana? GY di sini Y bukan N lagi. A min KY. A-nya konstanta, K-nya konstanta. Jadi ini gambarnya apa? Grafiknya. Berbentuk apa? Hah? Garis lurus atau linear. Y sama A min KY. Jadi yang kita gambar hati-hati. Sumbunya jangan XY aja ya. Ini Y-nya, ini turunannya GY-nya. Gambar grafik ini. Kalau Y-nya 0, dia berapa? Y-nya 0. Hah? Y-nya 0. GY-nya A per K ya. Betul? Terima kasih, Pak. K per A ya. A per K bener. Hah? Ya, itu di Oh iya bodoh pisan. Aduh. A aja ya. Y-nya 0 itu. Terus satu titik lagi. Kalau Y-nya berapa supaya gampang? Y-nya 1 berapa? A min K. Lebih bawah ya di sini ya. A min K. Mungkin juga negatif. Nggak tahu pokoknya lebih bawah dari A. Y-nya 1 A min K. Ya anggap aja ini A min K. Bisa negatif ya. A sama K kan nggak tahu angkanya. Oke. Saya gambar ini. terus yang Afrika itu oh, Sebentar. itu kalau yang satu. Amin tahu. Yang A per K mana? Ini betul? Ya, betul. Itu nilai kesetimbangannya kan? Kita mau menguji nilai kesetimbangan ini stabil enggak? Ini tadi udah dihitung di atas. Supaya 0, Y-nya ini. Udah dihitung tadi. Nah, kemungkinan lain gambarnya gini. Tadi Y, ini GY, apa? Ininya A kan? Bisa juga ini A min K-nya di sini. A min K. Kalau ininya 1. Itu juga mungkin. Ya, kalau 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 ini kan A min K kan bisa negatif. Yang ini apa? A per K juga. Mau yang mana aja? Kita lihat analisisnya. Sekarang yang kita lihat Y-nya. Kalau Y-nya di sini, mula-mula Y-nya, dia akan membesar atau mengecil? Panahnya kenapa? Karena ini gambar fungsi turunannya positif nih. Jadi semua yang di sini ke kanan, tuh. Yang di sini semua ke kiri. Paham nggak? Naya, Zebra, paham nggak? Nah, jadi ini nilai kesetimbangan Y topi sama dengan A per K yang udah dihitung tadi. Stabil nggak? Stabil. Lokal. Kalau gambarnya gini, harusnya sama aja hasilnya. Kalau Y-nya di sini ke kanan ya. Kalau yang di sini ke kiri. Stabil. Jadi mau K-nya lebih besar dari A atau enggak,
hasilnya titik nilai keseimbangannya stabil. Gampang sekali. Oke, sekarang cara kedua menguji kestabilan. Saya langsung ke contoh aja supaya cepat ya. Nanti baru saya jelaskan kalimat di sini. Oke. Nah, cara kedua pakai turunan. Tapi turunan apa? Turunan sapi bukan. Turunan fungsi. Oke. Cara kedua. Gini. Tentu Tentukan dulu semua solusi kesetimbangan. Setelah itu akan diuji solusi kesetimbangan tersebut stabil atau tidak. Nah, cari solusi kesetimbangan adalah apa? Turunannya 0, betul? Atau sama aja P 1 min P. Ini fungsinya P ya. Lihat yang diturunkan P ini kan. 1 min 3P. Jadi hasilnya solusi kesetimbangannya adalah P topi yang ke satu berapa? P topi yang kedua, P topi yang ketiga, gitu? Paham? Nah, mau diuji stabil nggak? Bisa kayak cara tadi bisa. Sekarang pakai cara yang kedua, yaitu gini. Dihitung turunannya. Ya, dihitung turunannya. Turunan ini nih, sorry. Ini tuh saya namakan apa? GP itu ya. Nah, ini diturunkan. Ini sebenarnya udah turunan. Diturunkan lagi terhadap P. Jadi, hitung G aksen P. Ya, gimana ngitung G aksen P? Wah, 3 susah. Jadi, saya kaliin dulu aja. GP sama dengan P kali, ini kalikan jadi berapa? 1 min 4P, gitu ya. Ditambah 3P kuadrat, betul nggak ngitungnya? P min 4P kuadrat min 3P pangkat 3. Gitu. G aksen P menjadi 1 min 8P min 9P kuadrat. Nah, cara kedua setelah diturunkan, dimasukkan tadi nilai kesetimbangannya mana? 0, 1 per 1. Kita hitung P topinya, kemudian G aksen P-nya. Masukkan P-nya 0. Nilai keseimbangan 0. Ke sini. Jadi berapa? 1 kan? Nanti nggak paham lagi 1 dari mana. 1 min 8 kali 0 dikurangi 9 kali 0 kuadrat sama 0. 1. Nah, kita lihat di sini. Teoremanya mengatakan kalau G aksen di titik kesetimbangannya besar 0, dia tidak stabil. Ini besar 0. Tidak stabil. Gitu ya. Terus yang ini, yang 1, masukkan. Berapa? 1 dikurangi 8 kali 1, dikurangi 9 kali 1 kuadrat. Berapa? Hah? Kok? Hah? Oh iya, 3P kuadratnya positif soalnya, Pak. Oh, ini tambah. Jadi ini tambah gitu ya. 9 tambah 1, 10 kurangi 8. Tidak stabil juga. P-nya sepertiga. 1 min 8 kali sepertiga ditambah 9 kali sepertiga kuadrat. Hah? Sama dengan min sekiannya. Kecil 0. Ini stabil. Udah, teorinya begitu. Saya mau pakai cara yang ke satu, coba ya.
Hasilnya sama nggak ya? Cara yang ke satu. Cara yang ke satu harus ngegambar ini, fungsi ini. Sekarang coba pakai cara satu. Cara satu tadi ya. Saya crop dulu. Atau nggak usah, disalin aja. GP-nya sama dengan P. Ini penting nih. Apa yang sebelum dikalikan. Lebih gampang ngegambar grafiknya. Nah, menggambar grafiknya gini. P ini GP ya. Ingat GP itu DP/DT ya turunannya. Tadi nilai kesetimbangan itu pembuat 0 di 0, 1, sepertiga. Jadi di 0, 1, sama di sepertiga kan? Itu nilai kesetimbangannya. Artinya apa? Grafik ini melalui tiga titik ini, betul? Nah, kalau fungsinya gimana? Apakah seperti ini atau seperti ini? Kemungkinannya cuma ada dua kemungkinannya. Di sini ini, kemudian sini, kemudian sini. Yang biru atau yang hitam? Masukin aja nilai. Masukin nilainya, P-nya yang gede. Berapa P-nya? 1.000.000. Kalau 1.000.000 ini positif, ini negatif, ini negatif. Berarti harus grafik yang hitam atau yang biru? Kali lagi. Oh ya, yang hitam betul. Saya salah ngitung. Kenapa? Kalau P-nya besar sekali, positif, negatif, negatif. Berarti kalau ke kanan sekali harus positif ya. Bingung sih, nong-nong. Udah nggak? Gini, saya mau mengamati ini grafik ini tadi melalui tiga titik ini. Bisa seperti yang biru gitu kan, turun naiknya. Bisa yang seperti yang hitam kan. Pokoknya melalui tiga titik ini. Nah, mengamatinya gini. Lihat P-nya kalau besar sekali. Kalau P-nya besar sekali, ini positif, ini negatif. Satu kurang P kan negatif. P-nya bayangin aja 1.000. Ini negatif. Jadi seluruhnya positif. Jadi grafiknya nggak mungkin yang biru. Yang biru kan negatif ini. Kan harus positif kan? Jadi grafiknya haruslah seperti ini. Sama sekali. Enggak, semua P. Untuk nguji mana yang grafik yang berlaku. Mau masukin P-nya 1/8 juga boleh ke sini. Tapi kan susah ngitungnya. Atau masukin P-nya di sini berapa? Yang ada di sini susah. 3/4 gitu kan susah masukin. Mendingan yang ujung-ujung. Coba uji, bener nggak kalau P-nya kecil sekali? P-nya -10 atau -100. Negatif, positif, positif. Jadi seluruhnya hah? Negatif. Cocok kan? Ini negatif. Kalau ke kiri. Nah, udah tahu grafik ini, kita gambar tadi panah-panahnya. Mana panah asmaranya? Ini kita gambar. Yang ini berarti ke sana, betul? Yang ini di bawah negatif, berarti ke sana. Yang ini ke sana. Yang ini ke sini. Jadi, yang nol ini tak stabil, ini tak stabil, yang sepertiga stabil. Cocok dengan cara yang ini. Paham nggak? Dia yang ditanya. Hah? Kepaksa jawabnya paham. Dari ketiga, Diturunkan. Dimasukkan nilai kesetimbangannya. Masukkan nilai kesetimbangannya. Kalau besar 0 stabil. Kalau kecil 0. Kalau kecil 0 stabil. Besar 0 nggak stabil. Kalau 0 nggak bisa diperoleh kesimpulan. nggak bisa. Ya harus pakai cara yang kedua. Mungkin gitu ya. Paham?
Terus lagi atas lagi. Oh, tuh 12.00. Bentar saya semenit lagi mau menjelaskan contoh yang tadi dilewat, tapi nggak kita hitung. Ini saya nunggu dulu yang. Oke, saya mundur ke sini. Ini bawahnya udah tadi ya, beres. Nah, ini sebenarnya contoh aja. Ini juga sama, nilai kesetimbangannya ada 3. N-nya sama dengan A kecil, N-nya sama dengan K, dan N sama 0. Kemudian diperiksa lagi kayak tadi. Cuma menggambar grafik ininya, paham nggak? Tadi ini. Coba ya kita lihat lagi menggambar grafiknya. Ini R dan K positif. A kecil juga positif. Dengan A-nya lebih kecil dari K. Jadi kalau ini K, ini A. Yang kita gambar itu selalu N terhadap turunannya. Ini N terhadap turunannya GN. Ini GN ruas kanan. Kemudian kita gambarkan titik-titik kesetimbangannya dulu. Jadi ini dihitung tadi kesetimbangannya. N sama dengan A, N sama dengan K, dan N sama dengan 0. N sama 0, N sama dengan A, dan N sama dengan K. Ini. Itu pembuat 0. Setelah itu mendapatkan grafiknya gini. Setelah tahu itu 0, maka grafiknya ada 2 kemungkinan. Yaitu seperti ini. Harus melalui ini, nilai kesetimbangan. Atau seperti yang biru. Nah, yang mana itu? Kita ambil aja nilai N yang sangat besar. Kita lihat. N-nya di kanan sekali. 1 miliar. Ini positif negatif? Ini 1 miliar, N-nya besar sekali. Negatif. Ini positif. Jadi seluruhnya negatif. Berarti harus yang biru. Kalau yang hijau kan ke kanan positif. Padahal tadi negatif di itu. Oke. Begitulah. Udah soal KBF yang terakhir pasti model ini. Tinggal nanti diganti aja ininya. Onsite yang ke 1.